Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafran Firmansyah dan juga teman saya M. Khalil Gibran. Di sini kami akan membahas tentang uh, nanorobot dan juga penerapannya. Next. Apa itu nanorobot? Nanorobot adalah robot yang berukuran sangat kecil, berukuran mikro atau nano, yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam bidang kesehatan. Mereka dapat dibuat dari berbagai jenis material seperti logam, polimer, atau material biologis yang dapat digunakan dalam pengiriman obat yang presisi, pendeteksian dini penyakit, pengobatan penyakit kronis, dan juga pemantauan kesehatan. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas sebuah jurnal yang membahas tentang sensor tangan nanorobot serbaguna untuk penangkapan spesifik dan kuantifikasi ultrasensitif dari nanopartikel virus. Bisa dilihat judulnya Versatile Nanorobot Hands Biosensor for Specific Capture and Ultrasensitive Quantification of Viral Nanoparticles. Jurnal ini kami dapatkan dari Elsevier Materials Today's Bio. Bisa di next? Oke, di sini kami akan membahas tentang tujuan dari penelitiannya. Yang pertama, ada pengembangan nanobiosensor. Jadi tujuan penelitian dari jurnal ini salah satunya adalah pengembangan nanobiosensor. Pengembangan biosensor nanorobot ini yang dapat menangkap dan mengukur secara sangat sensitif partikel virus, khususnya partikel adenovirus. Biosensor ini dirancang untuk menangkap dan mengukur partikel virus secara langsung dan spesifik, dengan potensi untuk digunakan dalam pemantauan waktu nyata terhadap kuantitas dan kualitas vaksin serta evaluasi viabilitas vaksin. Kemudian ada tujuan untuk menunjukkan atau memaparkan mempublikasi potensi biosensor. Ya, selain tujuan yang di atas, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan potensi biosensor dalam penilaian yang efisien dan sangat sensitif terhadap vaksin dan vektor pengiriman gen yang dilakukan oleh virus. Bisa di next? Oke, bisa dilihat ada gambar di sebelah kanan. Saya akan mulai dari gambar. Ya, gambar tersebut menunjukkan skema platform Nano RBH untuk mendeteksi partikel virus dengan cepat dan kuantitas menggunakan biosensor nano SPR yang dimodifikasi dengan nanorobot hands. Nah, pembahasan di sini tuh sebenarnya membahas secara garis besar pengembangan biosensor nanorobot yang menggunakan nanoplasmonic biosensor atau nano SPR tadi untuk mendeteksi partikel adenovirus secara spesifik dan sensitif. Dan gambar di sebelah kanan itu merupakan skema platform dari nano RBH untuk mendeteksi partikel virus. Nah, pada gambar A menunjukkan sensor nano SPR yang dimodifikasi dengan nanorobot hands yang sangat sensitif. Kemudian ada gambar B yang menunjukkan skema platform nano SPR yang diimobilisasi dengan protein reseptor atau antibodi untuk membentuk platform nano RBH dengan kemampuan penangkapan spesifik. Kemudian ada gambar C yang menunjukkan skema waktu deteksi partikel virus dalam skala menit menggunakan platform nano RBH. Lalu kemudian ada gambar D yang menunjukkan skema skala ultrasensitivitas platform nano RBH untuk mendeteksi partikel virus menggunakan metode sandwich dalam waktu 15 menit. Nah, gambar ini memberikan gambaran tentang konsep dan desain platform nano RBH yang dikembangkan untuk deteksi cepat dan kuantitatif partikel virus menggunakan biosensor nano SPR. Nah, platform ini juga dirancang untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas deteksi partikel virus serta memungkinkan deteksi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian pada poin pertama, penggunaan efek optik transmisi yang dapat dihasilkan oleh struktur nanotube dan nanostruktur emas bercabang. Biosensor ini menggunakan efek optik transmisi luar biasa
atau yang biasa disebut dengan IoT yang dapat dihasilkan oleh struktur nanochip. Karena itu, struktur nanochip diperlukan. Lalu ada nanostruktur emas bercabang yang berfungsi sebagai tangan nanorobot untuk meningkatkan sensitivitas dan efisiensi penangkapan partikel virus. Kemudian pada poin 2, integrasi biosensor ini ke dalam piringan standar 96 atau 32. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus memahami piringan standar 92 atau 32 ini adalah piringan laboratorium yang digunakan untuk mengintegrasikan biosensor nanorobot ke dalamnya, sehingga memungkinkan pemantauan langsung terhadap kurva ikatan dinamis dan deteksi kuantitatif vektor adenovirus atau vaksin menggunakan sampel mikro. Piringan ini juga memungkinkan pengujian yang efisien dan sensitif terhadap partikel virus dan vaksin dalam skala laboratorium. Ya, pada poin 2 itu, piringan standar ini memungkinkan pemantauan langsung terhadap kufra ikatan dinamis dan deteksi kuantitatif vektor adenovirus atau vaksin menggunakan sampel mikro. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pemantauan langsung terhadap kurva ikatan dinamis? Karena kurva ikatan dinamis ini berisi informasi yang sangat penting terkait interaksi antara biosensor nanorobot dan partikel virus, khususnya adenovirus. Pemantauan kurva ikatan dinamis dapat memberikan informasi tentang kecepatan dan kekuatan ikatan antara biosensor dan partikel virus. Nah, serta juga dapat digunakan untuk mengukur kuantitas partikel virus yang terdeteksi. Lalu pada poin ketiga, respon optik dari biosensor yang dimodifikasi dengan struktur nanorobot, di mana peningkatan sensitivitas biosensor terhadap perubahan konsentrasi dopamin dan asam klorourat. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modifikasi dengan nanorobot hands atau struktur emas bercabang tadi dapat meningkatkan sensitivitas biosensor sebesar 60%. Mungkin bisa di next? Kesimpulan dari penjelasan penerapan ini, pengembangan biosensor nanorobot yang sangat sensitif untuk deteksi dan kuantitatif partikel virus, terutama partikel adenovirus. Biosensor ini dirancang untuk penangkapan dan pengukuran partikel virus secara langsung dan spesifik. Dengan potensi untuk digunakan dalam pemantauan waktu nyata terhadap kuantitas dan kualitas vaksin, serta evaluasi viabilitas vaksin. Pengembangan platform Nano RBH menunjukkan kemampuan deteksi yang sangat cepat, sensitif, dan akurat terhadap adenovirus. Dengan potensi untuk digunakan dalam pengendalian kualitas vaksin dan pengujian viabilitas virus. Selain itu, penggunaan nanoplasmonic array sensor chip juga menunjukkan potensi untuk deteksi virus secara cepat dan kuantitatif. Kesimpulannya, pada jurnal ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan biosensor nanorobot untuk aplikasi di bidang bioteknologi dan juga kesehatan, terutama dalam pemantauan dan evaluasi vaksin serta deteksi virus secara cepat dan sensitif. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.